Oke, silakan Ani. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Saya Fatimah Syarifani dari Sekolah Pemikiran Rakyat. Saya akan jadi host hari ini, mendampingi Mbak Gembrang yang akan jadi moderator. Mungkin akan sedikit terbata-bata karena saya belum terbiasa, jadi saya mohon maaf kalau ada keterbatasan nantinya di pembawaan saya. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk narasumber yang sudah bersedia menyediakan waktunya, Profesor Bambang Sugiarto, Guru Besar Fakultas Filsafat dari Unpar, dan Dr. Ryu sebagai pakar neuroscience. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber dan mengisi diskusi kita hari ini. Lalu kemudian sebenarnya SPR didirikan atas dasar satu tujuan bahwa kita belajar tanpa dibatasi oleh batasan-batasan seperti pendidikan, background sosial dan pekerjaan yang mungkin biasanya di satu kelompok tertentu menjadi penghalang. Di SPR itu dijadikan hal yang kita sampingkan karena kita punya satu tujuan, yaitu untuk belajar bersama-sama. Lalu kemudian apa yang sedang kita kerjakan, setiap tahunnya nanti SPR akan punya satu tema yang kemungkinan akan berubah-ubah setiap tahunnya, dan kita akan mendiskusikan itu. Tahun ini tema yang diangkat adalah mental health dan anxiety yang berhubungan dengan situasi pandemi, karena SPR dibentuk juga bertepatan dengan situasi pandemi dan sudah berjalan hampir 1 tahun. Dengan proyek pertama kita nanti adalah buku yang insya Allah akan terbit mungkin bulan depan ya Mbak ya, dan semoga bisa diterima oleh masyarakat nantinya. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang kematian yang diberi judul Kabut Kematian Telah Menyeluruh Terhadap Ketiadaan. Mbak Gembrang akan jadi moderator hari ini dan saya sebagai co-hostnya. Semoga bisa diterima. Monggo, Mbak Gembrang, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih banyak Hani sudah membuka acara ini dengan sangat baik. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Prof. Bambang, juga untuk Dr. Ryu yang sudah yang sudah meluangkan diri untuk kita berdiskusi bareng. Untuk Dr. Ryu mungkin sudah sekian kalinya, dan ini sungguh momen berharga buat saya tentunya. Akhirnya kami Sekolah Pemikiran Rakyat berhasil untuk mengundang Prof. Bambang karena sangat sibuk beliau. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke sesi diskusi, saya akan sedikit mengantarkan satu mekanisme diskusi malam ini. Jadi hari ini diskusi kita dalam format diskusi publik, di mana nanti akan ada 2 pembicara. Dan nanti Prof. Bambang dan juga Dr. Ryu akan saya berikan waktu 10-20 menit untuk menceritakan pikirannya terkait tema kita hari ini, yaitu kabut kematian telaah menyeluruh terhadap ketiadaan. Mungkin sebelum kita mulai ada satu konteks yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu kenapa diskusi ini dibuat. Jadi tahun ini kami sedang menggagas sebuah isu, yaitu persinggungan antara pandemi dan anxiety. Kenapa ini kami buat? Karena kami membaca ada satu gejala sosial baik sebelum pandemi maupun di saat pandemi, di mana masyarakat mulai merasa cemas, itu baik dalam kategori diagnosis klinis maupun tidak, yang kemudian itu diperparah dengan kedatangan munculnya pandemi di
bahkan di semua negara di dunia. Nah, maka dari itu kami tahun ini khusus membahas anxiety dan tahun depan rencananya kami akan mengangkat tema soal perubahan iklim. Jadi kami mengambil isu yang sifatnya dia multidisiplin dan di tahun ini anxiety akan dilihat dari biologi, dari psikologi, dari antropologi, juga dari komunikasi dan dari studi pembangunan. Nah, di saat kami dalam proses menggarap ini, di mana narasumber yang kami wawancarai setidaknya dapat kami tarik kesimpulan bahwa bukan kesimpulan, kami tarik semacam benang merah bahwa pandemi ini justru menghantarkan mereka pada sebuah kesadaran akan kematian. Kematian dalam arti yang dia berlangsung secara dadakan maupun itu membangkitkan traumatik karena si teman ini, maksudnya narasumber ini sudah memiliki diagnosis klinis terhadap mungkin traumatik karena mereka ditinggal teman-temannya atau kemudian ditinggal orang-orang yang disayangi keluarganya. Nah, kemudian datang pandemi terus diagnosis mereka semakin meninggi dan teman-teman yang juga tidak memiliki diagnosis klinis sama sekali kemudian merasa aware dan bahkan cenderung merasa cemas akan kematian itu sendiri. Nah, maka dari itu diskusi ini dibuat dan kami ingin melihat melihat melalui dua studi ilmu sekaligus, yaitu dari filsafat yaitu Prof. Bambang dan juga dari neuroscience begitu. Mungkin tanpa memperpanjang lagi pengantar dari saya persilahkan kepada Prof. Bambang untuk membagikan pikirannya terkait dengan tema kita malam ini. Silahkan, Prof. Oh, saya kira Dr. Yu dulu. Oh, saya dulu ya? Oke. Ya, sebenarnya saya sangat ragu-ragu karena kalau dari sisi filsafat itu jarang sekali yang bicara mengenai kematian itu sendiri ya. Kematian itu sendiri lebih sikap manusia terhadap kematian, itu bukan si kematian itu sendiri. Apalagi hidup sesudah mati gitu ya, itu jarang dibicarakan sih. Jadi ya yang akan saya presentasikan sekilas ya lebih sikap terhadap kematian aja dulu gitu ya, untuk memicu diskusi nanti. Coba saya presentasi. Ya. Ya, saya berangkat dari ini sih ya, bahwa manusia itu tidak hidup hanya dengan fakta ya, jadi dalam arti natural environment begitu, melainkan terutama dengan makna. Makna itu bagaimanapun sesuatu yang dibikin ya, sesuatu yang dibikin. Ini lingkungan hidup manusia itu meskipun tentu saja dia hidup di alam, tapi sebenarnya lebih di lingkungan pikiran ya, di dalam atmosfer pikiran yang kalau pakai istilah dari siapa tuh namanya Teilhard de Chardin itu noosfer, bukan sekedar biosfer atau apa gitu, apalagi sekedar geosfer gitu. Tapi di noosfer itu yang membuat suasana gagasan-gagasan, pikiran-pikiran, sebenarnya juga imajinasi ya. Itu yang rasanya lebih berpengaruh pada manusia itu untuk menciptakan maknanya. Nah, saya kira memang ada perlunya sih membahas kematian itu dalam artian ini, bahwa makna hidup itu sering ditentukan oleh makna kematian. Maksudnya itu. Jadi hidup ini dianggap sebagai apa dan dihayati sebagai apa, disadari atau tidak seringkali, apalagi untuk atmosfer yang masih sangat religius seperti di Indonesia ya, itu seringkali menjadi sangat krusial. Justru konsep mengenai mati itu apa dan sebagainya itu sangat menentukan perilaku kehidupan. Dari kematian itu ke
kehidupan. Nah, jadi artinya dari cerita-cerita mengenai mati itu apa gitu, bagaimana itu akan membentuk imajinasi, dan pada akhirnya juga sangat berefek pada keyakinan muncul, berefek pada sikap gitu ya. Kira-kira seperti itu apa garis besarnya sekali. Masalahnya adalah bahwa cerita mengenai kematian itu berubah-ubah gitu ya. Jadi bersama sejarah, bersama juga perubahan sosial, tapi juga bersama dengan perkembangan iptek. Jadi paham tentang kematian itu bukan sesuatu dulu doktriner solid ya. Awalnya ya ketika kehidupan agama masih sangat dominan di mana-mana gitu ya. Umumnya sih era pramodern itu biasanya begitu. Ya paham mengenai kematian itu apa? Ya kaitannya erat dengan doktrin-doktrin lah ya. Surga neraka begituan. Tapi lama-lama bersama dengan modernitas sebetulnya toh menjadi heterodoks ya. Paham mengenai mati itu apa dan sesudah mati itu apa, saya kira mau nggak mau menjadi banyak, gitu. Menjadi banyak dan bahkan orang-orang yang masih berpegang pada doktrin religius pun saya kira diam-diam disadari atau tidak mencoba mengintegrasikan, mendialektikakan dengan paham-paham yang bermunculan yang baru. Dan dalam arti itu sebenarnya doktrin mau tidak lagi menjadi solid dan menjadi heterodoks. Dan pada akhirnya bahkan saya kira cenderung non doktriner kalau khususnya di negara-negara maju ya, menjadi konsep-konsep mengenai kematian itu akhirnya disusun sendiri berdasarkan pengalaman pribadi, tapi juga berdasarkan segala literatur, petualangan, pemikiran pribadi dan sebagainya. Ya oke, sekarang lebih eksplisit lagi. Di era pramodern, kematian itu lebih perayaan sosial ya. Perayaan sosial itu di mana-mana seperti itu. Itu juga event untuk berkumpul, karena bagaimanapun juga masyarakat pramodern sangat ditandai dengan kehidupan yang komunal ya, di mana individu itu selalu bagian dari kesatuan yang lebih besar. Maka kematian itu menjadi perayaan sosial. Sementara di era modern ada kecenderungan begini, bahwa kematian itu menjadi sesuatu yang seperti tabu ya, seperti menggantikan pornografi. Pornografi sih peduli amat, ya diekspos saja, tapi death, waduh, itu nggak usah jangan diomongin lah. Dan bahkan seperti makin diisolir juga ya, orang yang datang ke upacara-upacara kematian juga kan cuma beberapa gelintir kan. Akhirnya di krematorium, dikubur. Sesuatu yang seperti pornografi, tapi dalam arti sesuatu yang tabu ya, dan itu menjadi urusan pribadi juga, menjadi urusan pribadi di era modern itu. Artinya sikapnya suka-suka gue gitu, itu mau kalau dulu kan awas lu neraka lo apa gitu ya, orang modern ya, apalagi mereka yang ateis dan sebagainya atau agnostik, ya nggak mempan lah begituan itu gitu kan ya, neraka, surga dan sebagainya udah nggak penting juga sih. Jadi apa dong ya, suka-suka gue, saya mau memahaminya sebagai apa dia, itu bisa beda-beda setiap pribadi. Dan kalau pada skala perspektif ilmiah ya, kematian menjadi objek eksperimentasi aja sih, menjadi objek eksperimentasi, entah itu lewat kryonik, lewat segala upaya. Sekarang kan ada transhumanisme, artinya ada banyak tumbuhan-tumbuhan
ilmiah, entah itu sesuatu yang diinjeksikan ke dalam tubuh yang mempertinggi imunitas dan menjaga kesehatan kita dan sebagainya itu. Belum lagi artificial intelligence konon juga akan memungkinkan kita mengupload pikiran kita. Kalau pikiran diidentikan dengan jiwa, ya itu juga jadi abadi. Dan persepsi bersama dengan perkembangan teknologi semacam ini, bagaimanapun persepsi mengenai kematian kan menjadi berubah dan bukan akhir dari segalanya juga gitu. Karena manusia sepertinya menjadi abadi juga kalau melalui berbagai eksperimentasi itu. Nah, itu di era modern yang masih jalan terus, berbagai temuan disebutnya bahkan transhumanisme atau metahumanisme, karena kefanaan kemanusiaan kita akan terus-menerus diatasi. Gitu. Nah, kalau dari perspektif postmodern, ya kematian mendapatkan dimensi yang lain lagi. Soal sensasi, kematian itu sensasi yang tidak selalu tragis ya, sensasi yang menarik aja, entah itu dalam permainan game, dalam film-film yang penuh kekerasan, tapi juga karena ini masyarakat selebriti, masyarakat tontonan, the society of spectacle. Jadi ya menjadi tontonan juga sih kalau para seleb itu pada meninggal, orang-orang terkenal itu meninggal, ya mau dibilang sedih, nggak sedih, aneh aja gitu kalau Robin Williams tiba-tiba bunuh diri. Loh, orang yang begitu lucu dan begitu sepertinya hilarious, kok bisa bunuh diri itu gimana ya? Nah, terus orang yang kelihatannya arif, matang, seperti Anthony Bourdain menjelajah kawasan-kawasan suku dan kebudayaan, berbagai kebudayaan, dan orang yang sangat simpatik dan memperlihatkan seperti ada kedalaman, kematangan pada orang ini. Loh, kok bunuh diri? Nah, itu menjadi ya ambiguitas yang muncul, ambivalensi mengenai apa sih mati. Tentu yang paling menonjol adalah teror religius, politis, tapi juga bencana seperti wabah seperti kita ini, pandemi. Sebagiannya sikap spiritual, kematian dikaitkan dengan sikap spiritual juga, terutama ketika ada sekte-sekte yang mendorong jemaatnya itu pada bunuh diri ya. Dan itu juga membuat kita berpikir kembali, sebenarnya mati itu apa ya? Apa sih dulu Jim Jones atau ada kan itu sekte-sekte yang kemudian mendorong bunuh diri. Belum lagi teror kan juga itu, terorisme juga bom bunuh diri dan sebagainya. Ya, itu semacam sikap spiritual, tapi juga kematian adalah sikap ilmiah yang tadi ini khususnya di kalangan saintis-saintis yang fisikalis, jauh saya tangkap ya, fisikalistik ya kematian ya akhir aja, jadi no big deal. Segala hal dalam hidup ini semua ada akhirnya. Jadi ya hadapi saja akhir dengan tenang, karena itu bagian dari realitas gitu. Jadi itu lebih sikap ilmiah yang mungkin dihayati sebagai realistis atau apa gitu. Oke, jadi itu berubah-ubah juga sikap itu. Nah, sebetulnya kematian itu sebenarnya kompleks ya. Ada kompleksitas karena yang bicara mengenai kematian begini. Yang menentukan kan situasi pasca kematian, bukan hanya kematian itu sendiri. Situasi pasca kematian itu dianggap sebagai apa? Dan ini sangat berpengaruh pada kematian dan kematian pada kehidupan. Oke, nah yang bicara mengenai ini kan banyak ya.
banyak jalur ya, agama, kepercayaan-kepercayaan lokal atau apapun lah yang disebutnya paranormal, dan akhirnya juga sistem-sistem kepercayaan baru yang suka digeneralisasikannya dengan istilah New Age ya. Itu kan banyak ya, banyak paham-paham dalam tanda petik religius tapi tidak konvensional ya. Ada banyak kayak teosofi kayak gitu ada Maitreya terus apa lagi lah macam-macam itu. Yang banyak juga yang menggabungkan dengan ini apa namanya data-data ilmiah. Lalu memang ada juga filsafat gitu. Ada juga filsafat yang lebih sikap tidak bicara mengenai kematian tapi mungkin lebih bagaimana menyikapi kematian. Hanya sekarang itu bagaimanapun yang menjadi dominan saya kira adalah sains dalam arti apapun. Nah ini jadi menjadi kompleks juga sih sebenarnya pendapat mengenai mati itu apa. Nah sekarang langsung dari sisi filsafat aja yang lebih sempit, dan ya saya tadi sudah bilang bahwa kalau dari filsafat kita tidak banyak bisa harapkan tentang mati itu sendiri apa pahamnya, tapi lebih sikap menghadapi kematian kurang lebih. Sikap menghadapi kematian ya saya kutipkan aja beberapa. Sokrates ini tidak sangat kronologis, tapi percikan-percikannya. Kalau bagi Sokrates begini, manusia yang baik tidak perlu mempertimbangkan peluang untuk hidup atau mati. Tidak terlalu penting itu. Dia hanya harus mempertimbangkan apakah ketika melakukan sesuatu itu dia benar atau salah. Gitu kan. Karena Sokrates fokusnya ke moralitas ya. Jadi bahkan kematian itu sendiri kalau datang ya itu rahmat terbesar aja. Kalau orang sudah selama hidupnya berperilaku benar gitu ya, secara moral tuh banyak benarnya gitu. Jadi kematian itu rahmat kalau untuknya. Itu sebabnya dia minum racun pun nggak soal gitu orang kayak Sokrates itu. Sementara bagi muridnya Plato, bila seorang anak takut pada kegelapan, ya kita mudah memakluminya. Tapi tragedi kehidupan adalah bila manusia takut pada cahaya. Karena dia membayangkan kan dunia yang nyata betul kan di dunia ide, kalau menurut dia tuh bukan di dunia ini. Dunia ini tuh hidup kita kayak dalam gua yang banyak yang hanya melihat bayangan-bayangan di dindingnya, dan kita menebak-nebak aja setiap kali ini apa ya yang bergerak-gerak lewat pantulan cahaya itu apa ya. Nah kita baru tahu the real thing itu kalau sudah keluar dari gerbang gua, dan di situ awalnya dibayangkan sama Plato ya kita juga tetap nggak akan lihat karena dibutakan oleh cahaya. Nah pelan-pelan baru kita beradaptasi melalui cahaya itu dan coba menangkap, baru akan memahami realitas yang sesungguhnya. Jadi imajinasi cahaya itu ya bisa dianggap sebagai analogi untuk kematian kalau dalam kerangka berpikir Plato, sesuatu yang positif mungkin ya. Kalau dalam Epikurus, nah ini lucu, ini mah permainan kata seperti kaum sofis umumnya. Kematian bukanlah sesuatu yang penting karena saat kita masih hidup kematian tidak ada. Ini saya kira sesuatu yang ya tentu saja gitu. Dan ketika kematian datang kita sudah tidak ada gitu. Jadi apa sih itu yang dikhawatirkan. Terus kematian bukanlah sesuatu yang penting karena saat kita masih hidup kematian tidak ada. Ya tentu saja. Dan ketika kematian datang, kita sudah tidak ada. Jadi apa ya? Ya ini kayak permainan kata yang sebetulnya seperti mengatakan sesuatu, tapi juga seperti tidak mengatakan sesuatu gitu. Memberi kesan ada logika, logis tapi apa ya? Tidak kematian itu sendiri substansinya apa ya akhirnya tidak dijawab.
Nietzsche, kematian dapat membuat kehidupan terasa manis dengan tetesan humor yang harum. Ya, Nietzsche kan suka berbunga-bunga omongannya. Kematian dapat membuat kehidupan terasa manis dengan tetesan humor yang harum. Tapi kini kalian, para apoteker yang aneh, katanya dunia kedokteran, telah membuatnya bagai tetesan racun yang membuat seluruh kehidupan menjadi menjijikkan. Ya justru gara-gara dulu-dulu kita tidak terlalu takut pada kematian, tapi begitu kemodernan berhasil makin mengatasi penyakit-penyakit gitu, ya kematian itu menjadi sesuatu yang menakutkan, bukan lagi sesuatu yang manis ya. Menjadi kontras gitu. Semakin dunia iptek itu bisa mengatasi kelemahan-kelemahan penyakit-penyakit dan sebagainya. Nah di situ kesannya kehidupan harus diatasi terus. Inti hidup Tuhan sudah inti hidup yang biasa dibahasakan sebagai Tuhan itu, Tuhan sudah mati, tidak lagi merupakan tujuan utama atau nilai tertinggi, diganti sains dan teknologi. Kehidupan modern tak lagi dikendalikan oleh religi. Ya ini klaim-klaim dia. Sebetulnya Nietzsche itu bukan membunuh Tuhan, tapi dia melukiskan perubahan dan perjalanan world view seluruh Eropa sejak Renaissance, ya, sejak humanisme, bahwa sebenarnya dia deskriptif aja bahwa Tuhan tidak lagi berperan menjadi sentral gitu ya dalam Eropa, dunia modern lah, dalam dunia modern di Barat itu. Tuhan tidak lagi menjadi sentral, digantikan oleh sains dan teknologi. Terus dalam arti itu Tuhan sudah mati. Okay. Tapi dia sempat memang menanyakan juga problemnya adalah ini siapa yang salah itu ya, siapa yang menjadi sumber perkara itu, manusia itu kesalahan Tuhan atau Tuhan kesalahan manusia. Ya sebetulnya dia lebih banyak mengajukan pertanyaan sih, meskipun dia sangat jengkel terhadap kekristenan karena memberi kesan lemah gitu ya, itu moralitas yang sangat lemah. Jadi kalau kita kembali ke yang atas itu, justru fakta bahwa kematian itu bertentangan dengan kehidupan, maka kehidupan akan kita hargai lebih serius lagi, dan kita akan lebih melihatnya sebagai sangat bernilai gitu kan ya. Jadi karena bahkan kematian pun lama-lama seperti bisa ditaklukkan. Ya kehidupan seperti menjadi tidak kontrasnya itu malah menjadi tidak terasa gitu. Oke, Immanuel Kant, inti hidup dan mati yang sesungguhnya yang biasa disebut sebagai noumena itu atau Tuhan itu tidak bisa diketahui gitu. Karena kita hanya bisa mengimani itu. Inti hidup itu Tuhan itu hanya bisa diimani. Yang dapat kita ketahui dengan pasti dan ilmiah hanyalah fenomena, realitas indrawi. Maka dengan kata lain, ya kita nggak akan pernah tahu juga mati itu sebetulnya apa sih akhirnya. Meskipun ada perlunya kita meyakini dalam kerangka moral gitu ya, bahwa pastilah segala hal yang kita lakukan, yang kita anggap baik itu harusnya sih tidak percuma nanti kalaupun ada hidup sesudah kehidupan yang ini gitu. Pastilah ada nilainya itu tuh di sesudah hidup ini gitu ya, perbuatan-perbuatan moral yang baik itu. Ya tapi itu keyakinan saja. Yang mungkin diperlukan untuk hidup sebagai yang istilah dia tuh kayak postulat ya, sesuatu yang diyakini aja. Schopenhauer, inti hidup, dimensi adi indrawi atau the super sensible itu, ya bagi Schopenhauer itu kehendak buta yang mengelola yang menggerakkan seluruh kehidupan dan semesta itu sebetulnya adalah kehendak, tapi kehendak ini buta.
Dan itu dapat tersingkap melalui kekejaman atau penderitaan sehari-hari. Dan inti itu tiada lain adalah kesunyataan. Jadi kalaupun ditanya kematian itu apa, ya itu juga emptiness saja, void saja, kesunyataan saja, kekosongan gitu. Albert Camus di eksistensialis, ya itu juga sangat terkenal karena sikapnya. Aku tak mau percaya bahwa kematian adalah gerbang menuju kehidupan lain. Buatku, itu pintu tertutup. Aku tidak bilang bahwa itu langkah yang harus kita tempuh, tapi bahwa itu adalah petualangan yang kotor dan mengerikan. Jadi selalu ada paradoks dalam omongan-omongan Albert Camus itu. Dia ateistik sih kecenderungannya dan melihat bagaimanapun hidup ini by nature absurd, tidak ada artinya, tapi dia toh membuat arti itu dia buat sendiri, dia kenakan sendiri, gitu ya. Nah ini juga gitu agak ada paradoksnya. Kematian buat dia bukan gerbang menuju kehidupan yang lain, yaitu pintu yang tertutup. Tapi dengan mengakui ini sebetulnya seperti halnya Sartre, Nietzsche, sama langgangnya semua. Mengakui bahwa hidup itu absurd, bahwa hidup itu berhenti, dan sebagainya, bahwa Tuhan tidak ada dan sebagainya, itu hak kebebasan mereka, tapi mereka juga merasa anehnya itu ini petualangan yang mengerikan sebenarnya. Kalau istilahnya Sartre, itu kebebasan dan sebagainya itu kutukan. Jadi langgamnya kayak gitulah kalau eksistensialisme itu kan. Nah ini Sartre. Kematian harus masuk ke dalam kehidupan hanya untuk mendefinisikan kehidupan itu apa. Hidup adalah proyek kebebasanku, pilihanku pribadi. Akulah inti realitasku. Fondasi tanpa fondasi. Tanggung jawab terberat. Nilai tertinggi. Pada hakikatnya hidup memang konflik abadi. Tak ada artinya. Nah itu maksudnya. Itu memang selalu langgam dasar kaum eksistensialis ya, yang terutama yang ateistik, memang begitu. Jadi surga, Tuhan dan sebagainya itu nggak ada lah. Ya memang dengan itu hidup kita sebagai manusia jadi berat juga gitu. Marx ya, inti realitas adalah dunia yang nyata ini saja, tak ada realitas lain di luarnya. Nature, supernature hanyalah masalah masa kini dan masa depan. Gitu ya. Jadi supranatural sebagainya itu hanya urusan masa depan ya, dan masa kini yang lebih sempurna saja. Itu sebabnya ya revolusi itu ya material saja. Kalau bagi perspektif Marxian ini. Kalau bagi Heidegger, ya bila aku akui dan kuhadapi kematian dengan langsung, aku akan terbebas dari kecemasan atas kematian dan dari keremeh-temehan kehidupan. Dan hanya dengan begitu, aku bebas menjadi diriku sendiri. Gitu. Manusia bukan tujuan kehidupan, melainkan gembala kehidupan. Dan kematian adalah peluang terakhir kita, inti kehidupan kita. Jadi Heidegger sebetulnya melihat kematian sebagai sesuatu yang positif dalam arti itu mencemaskan, melahirkan angst dan sebagainya, dan seringkali dalam rangka mengelak dari kematian itu orang membenamkan diri dalam segala keremeh-temehan hidupnya. Maka kunci yang penting kalau untuk Heidegger adalah hadapi saja kematian itu sebagai sesuatu yang real, dan karena itu adalah kemungkinan paling mentoknya kita. Jadi hadapi aja, dan itu melalui situ kehidupan kita, apapun situasi hidup kita menjadi otentik istilahnya. Menjadi otentik. Jadi ya ada positifnya lah. Kalau bagi Heidegger itu kunci menuju otentisitas kematian. Oke, terakhir saya kira ini Michel Foucault. Inti hidup adalah keberanian melakukan resistensi atau transgresi terhadap segala rezim kebenaran yang mendikte Anda. Jadi bagi Michel Foucault,
sulitlah kita bagi dia itu kebenaran selalu terkait pada rezim wacana tertentu, siapa yang mengendalikan wacana dan bentuk wacananya macam apa. Jadi termasuk ya the truth of death sebagainya itu, mati itu sesungguhnya apa ya tergantung siapa yang mewacanakannya itu gitu kan. Dan wacana dari pihak mana yang dominan itu gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan rezim kebenaran yang mendikte kita seringkali disadari atau tidak. Jadi jangan terlalu membiarkan diri takluk pada rezim wacana tertentu, apapun itu, entah agama, politik, filsafat. Jadikan hidup Anda karya seni Anda sendiri. Jadi ya Anda yang menciptakannya sendiri kemanapun itu, dan mau diartikan apa kematian dan kehidupan itu untuk Anda, ya ciptakan saja gitu Anda sendiri. Saya kira itu ya. Oh ya terakhir. Ya akhirnya apa sih gitu? Apa ya? Dalam kultur informasi saat ini, info tentang kematian dan pasca kematian menjadi makin kompleks ya. Sumbernya tuh makin banyak. Artinya apa? Agama bukan lagi acuan utama dan satu-satunya kan, gitu. Ya itu juga perlu diperhatikan. Kedua, bila kematangan diri berarti kemampuan untuk bersikap otonom, maka yang penting saya kira adalah keberanian untuk merakit sendiri segala informasi itu menjadi visi pribadi, saya kira ya. Menjadi visi pribadi. Dan memang saya sih setuju dengan Foucault atau Nietzsche. Hidup berarti membangun diri menjadi karya seni yang bermutu tinggi aja, gitu ya. Nah, apa dong ukuran kebenaran itu pada akhirnya? Mungkin di antara begitu banyak pendapat mengenai kematian, pertama-tama saya kira kemasuk akalan. Pendapat mana yang kita anggap benar, saya kira pertama ya mana yang paling masuk akal, tapi juga mana yang paling sesuai dengan pengalaman eksistensial manusia. Karena hidup itu bukan hanya logika ya, tapi juga pengalaman. Gimana pengalaman orang-orang itu gitu ya. Dan apakah nyambung gitu ya omongan dari sains dan sebagainya itu dengan pengalaman yang sejauh ini kita hayati baik pribadi maupun kolektif. Yang ketiga, saya kira sih kalau saya mau menambahkan sejauh mana sih pengetahuan-pengetahuan itu yang baru, yang kompleks itu ya menumbuhkan, membuat kita melihat nilai yang lebih tinggi, lebih kreatif, lebih positif, atau tidak, atau malah justru destruktif dan negatif ya, pandangan-pandangan itu. Menurut saya ini juga ukuran kalau mau dijadikan pegangan. Nggak tahu ya, maka saya sebut mungkin, gitu ya, mungkin. Ya kalau dari saya segitu, Gembrang. Silakan nanti didiskusikan saja. Oke, terima kasih banyak Prof. Tadi di awal-awal Prof. Bambang bilang ragu, tapi ternyata yang disampaikan ini justru membuat saya berpikir dari Sabang sampai Merauke. Menurut saya ini tidak ada keraguan lagi, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Bambang. Oke, tanpa tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilahkan ke Dr. Yu untuk menyampaikan pikirannya terkait tema kita malam ini. Monggo, Dokter. Ya, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Mimi kuti, pipi kuti pam. Itu. Yang terakhir salamnya Minion. Jadi kalau kita berbicara tentang kematian itu ya definitely itu adalah lawan dari hidup. Gitu ya. Jadi ya hidup selesai itu ya mati. Gitu. Jadi ya memang jadi sebetulnya manusia itu ya nggak penting-penting amat kok sebetulnya manusia ini dalam kehidupan ya itu. Kehidupan itu secara sains dimulai dari sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. 3,5 miliar tahun yang lalu. Miliaran tahun nggak ada manusia, ini bumi juga nggak apa-apa, kok baik-baik aja. Santai-santai aja bumi ini. Dinosaurus berjuta-juta tahun itu ya, dia nggak mendiskusikan mati itu apa, hidup itu apa, nggak ada. Itu ya. Jadi keunikan manusia dalam berbahasa, itu memang berbeda dengan keunikan binatang-binatang yang lain atau organisme yang lain. Manusia ini kan satu spesies dalam keluarga besar
great ape gitu ya. Ini kita ini kera besar. Ya, masuk dalam ordo primata gitu ya. Masuk dalam kelas mamalia. Kita ini satu keluarga dengan macan, kucing, satu keluarga mamalia gitu. Jadi kalau kita memahami kehidupan kita, nah memang lama itu ya. Biologi itu ya, biologi, ilmu tentang kehidupan. Lama untuk kembali ke pangkuan sains. Ya, lama itu. Yang mempengaruhi Plato sih, Plato itu adalah filsuf paling hebat lah dalam sepanjang sejarah. Itu filsuf yang paling hebat itu Plato ya. Itu mudah-mudahan Profesor Bambang sependapat dengan saya. Plato itu paling hebat ya itu. Dan dia ini yang mempunyai teori tentang esensialismenya Plato ini yang menghantui kehidupan sampai abad ke-18 pun gitu ya. Itu biologi itu masih ada. Dia tidak kembali ke pangkuan sains, masih ada. Biologi itu elan vita, daya hidup gitu ya. Jadi yang namanya hidup dan tubuh, barang-barang hidup itu adalah dua hal yang terpisah dan kemudian mereka menyatu menjadi kehidupan. Itu sampai abad ke-18. Fisika, astronomi sudah kembali ke pangkuan sains bahwa segala sesuatunya itu bisa diobservasi, bisa ditelaah itu ya, tanpa harus mengkonsumsi hal-hal gaib gitu. Biologi enggak. Biologi itu kembali ke pangkuan sains, nunggu yang namanya Charles Darwin lahir gitu ya. Charles Darwin lahir baru yang namanya manusia ini adalah ya seperti binatang-binatang lain gitu ya. Dan memang sekarang biologi modern ya manusia ini ya binatang gitu ya. Bagian dari kehidupan yang lain itu. Nah, kalau bukan masuk dalam kelompok binatang, manusia masuk dalam kelompok apa? Jamur, tumbuh-tumbuhan, bakteri kan enggak gitu ya. Dalam kingdom of animalia gitu. Nah, mengenai manusia ini terus kemudian manusia itu bisa berbicara itu. Bayangin aja Brang ya, bagaimana manusia itu bisa berfilsafat kalau nggak bisa ngobrol gitu ya. Nah, ini ada ngobrolnya itu bagaimana manusia itu bisa ngobrol kalau seandainya Homo sapien itu tidak pernah menaklukkan api untuk digunakan gitu. Seperti sepupu kita Homo neanderthal, Homo denisovan, terus kemudian Homo floresiensis, mereka pernah di tengah jalan gitu ya. Apa keunikannya? Jadi sebetulnya manusia berfilsafat, manusia berpikir tentang kematian, itu adalah keunikan Homo sapiens, seperti keunikan Cucak Rowo yang ngoceh, itu sama itu. Cucak Rowo ngoceh itu maknanya apa? Loh, orang dia mau menarik minat pasangannya. Kalau kita kan wah itu menyanyi. Manusia itu yang mendefinisikan Cucak Rowo bernyanyi itu, wah mereka memuji alam semesta. Itu kan kamu. Dan Cucak Rowonya nggak peduli alam semesta gimana, yang penting dia bisa hidup. Itu jadi ya kecoa gitu. Kecoa itu 250 juta tahun bertahan itu tanpa filsafat, tanpa sains gitu. Jadi ya manusia itu apakah dengan pengetahuan yang terhadap sains itu dia akan bertahan hidup lebih lama? Sejarah yang akan membuktikan gitu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang kematian manusia dengan kematian organisme yang lain sama persis itu. Jadi kecoa mati dengan manusia mati, ya harusnya sama itu. Secara biologi loh ya, karena manusia ini adalah organisme. Memang kehidupan itu sendiri ya kriteria tentang hidup itu bermacam-macam, tapi dari sekian banyak kriteria itu kalau dirangkum sama itu hanya 4 itu. Yang pertama bahwa yang namanya apa yang disebut hidup itu adalah ciri-ciri kehidupan itu adalah ini individu ini mempunyai kemampuan untuk bereplikasi, memperbanyak diri gitu ya. Ya, seperti jamur itu dia bisa memperbanyak diri gitu ya. Manusia itu kawin memperbanyak diri gitu ya. Yang kedua, punya kemampuan untuk mempertahankan keteraturan dan menghasilkan energi sendiri bagi semua aktivitasnya. Nah, virus itu punya kemampuan untuk bereplikasi.
Tapi dia tidak bisa membentuk energi sendiri. Jadi virus itu bukan kehidupan, bukan organisme hidup. Jadi kalau kita matikan virus, lah orang bukan benda hidup kok dimatikan, ya nggak bisa gitu ya. Jadi secara biologi virus itu bukan kehidupan, bukan kehidupan. Yang ketiga itu punya kemampuan berevolusi. Ya manusia ini kan hasil dari evolusi. Gitu. 350 tahun yang lalu muncul ya spesies-spesies yang kriterianya sudah sama dengan Homo sapiens. Tentu saja Homo sapiens tahun 350.000 tahun yang lalu ya nggak ngobrol kayak kita, apalagi berfilsafat, apalagi bersains, enggak itu. Tapi apakah dia bisa mati? Bisa, jamur bisa mati, kecoa juga bisa mati. Nah, terus itu adalah ciri kehidupan yang ketiga. Nah, ciri kehidupan yang keempat adalah bisa mati gitu. Jadi kalau nggak bisa mati, ya bukan kehidupan namanya, nggak bisa mati gitu ya. Ya, sekarang apa yang bisa mati? Misalnya, tapi ada kecenderungan kehidupan yang cenderung misalnya immortal, jellyfish itu bisa hidup lama. Yang namanya immortal itu bukannya nggak bisa mati gitu, tapi bisa nggak mati gitu ya. Bukan tidak bisa mati, tapi bisa nggak mati. Itu immortal. Nah, kalau kita melihat kematian manusia dengan kematian binatang-binatang lain, berbeda apa enggak? Sama sih sebetulnya. Gitu. Hanya saja secara kedokteran itu kematian itu bertahap, bertingkat gitu. Apa yang disebut manusia itu mati itu apa gitu. Misalnya orang yang koma dalam itu, dia nggak merasa ada loh, gitu. Nggak merasa ada koma dalam itu udah nggak ngerasain apa-apa gitu. Jangankan koma dalam loh, kamu yang namanya tidur itu kerasa apa? Padahal bisa kadang-kadang orang ngelindur itu ditanya jawab itu. Tapi kalau kemudian bangun, kamu tadi malam ingat nggak diajak ngomong? Nggak ingat gitu. Jadi orang ngelindur itu dia tidak merasa dirinya ada. Kenapa? Aktivitas otaknya yang demikian. Jadi aktivitas otak itu juga berlapis. Ada yang namanya korteks, ada yang namanya subkortikal, ada yang namanya otak tengah, ada yang namanya brainstem gitu. Nah, kematian klinis itu disebut yang sebagai manusia mati klinis itu adalah brainstem death gitu. Mati. Jadi seluruh otaknya mati. Jadi ada ya, misalkan korteksnya sudah tidak berfungsi namanya dekortikasi gitu. Dia masih dianggap tidak mati gitu. Dekortikasi itu bisa orang dekortikasi hidup itu namanya yang namanya vegetative state itu ya. Gimana? Menelan bisa dikasih apa namanya dikasih makanan menelan bisa, tapi dia udah nggak ingat apa-apa itu ya. Orang stroke itu ada yang terus kemudian hidup dalam kondisi vegetative state itu ada. Itu dekortikasi. Ada yang namanya deserebrasi gitu ya. Deserebrasi. Cerebrumnya ini otak besarnya itu sudah nggak aktif semua, tinggal batang otak dan otak bagian tengah gitu. Dia masih bisa bernafas gitu, masih bisa bernafas, tapi tidak bisa menggerakkan apa-apa. Menelan pun dia nggak bisa. Ya. Nah, kalau yang namanya brainstem dead itu, yang namanya sampai batang otaknya meninggal mati itu, bernafas pun dia nggak bisa gitu, karena pusat nafas ada di brainstem gitu. Brainstem. Nah, tapi apakah orang brainstem dead itu badannya bisa hidup? Bisa. Itu namanya yang namanya mati batang otak itu. Kalau dia disupport dengan ventilator untuk memompa paru-parunya dan memenuhi kebutuhan oksigennya untuk tubuhnya, tubuh badannya ini hidup gitu ya. Jantungnya tetap berdetak, dikasih makan yang namanya organ-organ dalamnya itu berfungsi seperti orang yang lainnya itu. Di Jepang ini ya kalau yang namanya brainstem dead itu orang mati batang otak itu bisa puluhan tahun. Ada yang 25 tahun mati batang otak itu. Di dalam brain dead ward namanya, bangsal mati otak itu. Tapi orang yang seperti ini tidak akan pernah hidup lagi. Brain dead, mati otak itu ya, mati otak atau mati batang otak itu. Mati batang otak, tapi kalau yang namanya seluruh organ yang lain selain otaknya itu bisa saling mendukung, dia itu belum mati yang namanya mati organik gitu. Kalau kemudian jantungnya rusak juga, paru-parunya rusak, ginjalnya juga, itu mati organik. Tapi mati organik itu masih ada beberapa selnya yang bisa hidup. Nah, yang terakhir adalah mati seluler, selnya mati gitu.
Jadi sel manusia dengan sel binatang-binatang lain ya sama. Jadi secara sains mati itu ya kematian manusia ya sama dengan kematian kucing, kematian bengkoang, kematian keladi tikus mati ya sama gitu ya. Hanya saja pada manusia ini kalau kedokteran ini kan kedokteran itu bukan biologi gitu. Ya, kedokteran itu bukan biologi. Meskipun sekarang itu kedokteran itu berusaha didasarkan atas biologi, dalam jangka waktu yang lama kedokteran itu tidak didasarkan atas pengetahuan biologi. Klinik itu ya, terus kemudian superstitious itu kedokteran lama. Kedokteran itu lebih merupakan keyakinan daripada sains itu sendiri. Belakangan setelah yang namanya biologi itu kembali ke pangkuan sains, pelan-pelan kedokteran itu juga mencoba mendasarkan semua pada biologi, tapi misalkan psikologi atau psikiatri, itu lama itu dia tidak berdasarkan biologi karena cara kerja otak itu baru diketahui tahun 60 itu. Psikiatri atau ilmu kesehatan jiwa itu dalam jangka waktu yang hampir 80 tahun itu berpegang pada psikologi, dan psikologinya psikologi Freud gitu. Kenapa nggak psikologi yang lain, misalkan Carl Jung misalnya gitu. Ya karena yang namanya kedokteran itu tujuannya itu lebih pada membuat orang nyaman daripada orang itu selamat dulu loh ya. 100 tahun yang lalu lah ya Brang ya. 100 tahun yang lalu misalkan pada saat flu Spanyol terjadi gitu ya. 100 tahun yang lalu persis ada flu Spanyol terjadi itu. Orang yang datang ke dokter sama datang ke pendeta itu hasilnya hampir sama, mati. Waktu itu belum tahu obatnya kok. Dokter ngerti sih, ini virus, ini kalau ini akan membuat mati. Nah, orang datang ke dokter malah dikasih tahu, ini sebentar lagi mati nih, gitu ya. Kalau datang ke pendeta dikasih tahu, masih ada harapan. Ya milih pendeta itu, padahal hasilnya sama, mati. Gitu. Karena tahun 1920 itu antibiotik kita belum punya, itu ya. Cara transfusi kita juga belum paham, apalagi ventilator gitu ya. Jadi 100 tahun yang lalu orang datang ke dokter sama datang ke pendeta itu hasilnya hampir sama itu. Malah yang di kedokteran malah ditakut-takutin, sebentar lagi mati nih, sudah nggak ada harapan. Gitu. Sementara kalau ke pendeta dikasih harapan. Ya meskipun sama-sama matinya, orang akhirnya milih ke situ. Dan otak kita 100 tahun yang lalu sama sekarang itu sama itu. Jadi kalau kita lihat di Indonesia itu selama pandemi ini, orang melakukan segala macam hal untuk melawan pandemi ini kecuali hal yang benar itu. Yang lain dilakukan, yang benar enggak gitu. Karena ya itu tadi cara kerja otak kita tetap sama. Nah, kalau kita memahami kematian secara biologi, ya itu tadi gitu. Bahwa kita terus memaknai kematian itu ya terserah. Ya namanya kalau kita memaknai itu memang itu hasil kerja otak kita gitu ya. Itu otak estetik atau otak moral. Dan moral itu sebetulnya bukan masalah salah benar sih itu. Misalnya pilihan moral itu bukan pilihan salah atau benar, pilihan baik dan buruk gitu. Ya, seperti yang disampaikan Prof Bambang tadi itu loh, sekian banyak ahli filsafat itu bertentangan loh satu sama yang lain itu pendapatnya tentang kematian itu bertentangan itu. Nah kalau bertentangan masa sama-sama benernya ya enggak itu. Tidak mungkin semuanya benar, yang mungkin semuanya salah itu. Tetapi kalau kita berbicara tentang nilai, value, dan itu hardwire, value itu tertanam di otak kita. Otak kita selalu mencari value itu. Kenapa? Karena itu adalah hasil evolusi manusia dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Tetapi yang perlu ditekankan, kita seringkali terobsesi memberi label benar dan salah tentang value itu. Moral itu nggak ada, moral benar atau moral salah itu nggak ada itu. Nggak ada, karena moral itu spektrum antara yang disebut baik dan buruk itu spektrum itu. Kalau benar itu ya, kalau nggak benar salah, dikotomi itu. Sementara baik itu ada yang baik banget, lumayan baik itu. Nah, manusia itu saking bingungnya bilang benar banget, lumayan benar, nggak ada. Benar ya benar, salah ya salah. 2 tambah 2, 4. Benar. 3, salah. 5, ya salah. Jangan 5 itu ya lumayan salah. Ya enggak itu. Moral itu tertanam di otak kita. Bagaimana otak kita menilai moral, itu memang hardwire gitu ya. Menilai value, menilai jahat dan baik itu value. Tapi otak kita
melihat ini blur gitu ya. Tidak seperti dikotomi 2 tambah 2 tambah sama berapa. Hanya saja itu narasi-narasi yang diberikan oleh cendekiawan filsuf itu yang namanya moral itu seolah-olah kebenaran itu. Kamu melakukan tindakan sudah benar. Tindakan kita itu tidak pernah benar atau salah itu. Bermasalah iya itu. Tapi benar atau salah enggak itu. Misalnya saya makan manusia, benar apa enggak? Enggak benar, enggak salah. Karena yang namanya manusia itu seperti binatang-binatang yang lain. Untuk melanjutkan kehidupannya, harus mengambil kehidupan lain. Itu. Manusia melanjutkan kehidupan seperti binatang. Harus makan binatang lain, tumbuhan lain, jamur, bakteri, kita makan semua. Itu. Manusia ini apa yang enggak dimakan? Gitu. Binatang kita makan, tumbuhan kita makan, jamur kita makan, bakteri pun kita minum. Gitu ya. Bakteri diminum. Gitu. Sementara kita lihat harimau makan kambing aja kita bilang itu binatang buas. Nah, orang dia cuma makan kambing. Lah kita makan semua kambing, ayam dimakan semua, manusia kok bukan binatang buas. Nah, ini adalah manusia itu menilai dirinya terlalu tinggi sebetulnya itu. Dengan segala macam narasinya itu. Padahal kalau kita pahami bahwa yang namanya manusia itu adalah salah satu spesies itu, hanya saja yang nggak gampang berbicara itu. Jadi misalkan hadapi aja kematian yang seperti disampaikan Pak Profesor Bambang tadi. Nggak segampang itu kita itu santai menghadapi kematian. Itu perlu latihan panjang itu. Lah Prof Bambang sejak kuliah sudah terlatih itu ya, terlatih tanpa disadari Prof Bambang itu tiap hari itu berlatih menghadapi kematian itu. Sementara kita yang lain ditakut-takutin itu. Nanti kamu mati ketemu malaikat mungkar nakir loh. Ditanya man robuka salah dikeplekno kamu disuableki itu. Takut itu ya. Jadi orang itu takut itu wah kembali ke kehidupan itu ya, kembali ke alam yang sesungguhnya. Tapi setiap kali disuruh mati nggak mau itu ya, nggak mau itu. Oh, kita tuh mati kembali ke alam keabadian. Begitu suruh mati ya nggak mau. Alasannya itu misalnya gini, dosa saya makin banyak. Kamu kamu milih mati sekarang apa besok gitu? Oh, dosa saya masih banyak. Lah kamu kalau hidup makin lama nggak makin banyak dosamu. Ngomong masih sedikit mati aja itu. Jadi orang misalkan dosa saya masih banyak. Lah kamu kalau hidup lebih lama kan dosanya makin banyak gitu. Jadi mending sekarang aja. Ya nggak mau juga itu. Jadi latihan menghadapi kematian itu ya tidak sederhana. Jadi otak kita itu menghadapi segala sesuatu itu perlu latihan. Nah, kematian menurut biologi ya sederhana. Manusia mati dan kucing mati itu sama. Dalam hal biologi loh ya. Sama. Hanya dalam kedokteran itu berbeda. Gitu ya. Kucing boleh dibunuh untuk manusia. Gitu. Tapi manusia nggak boleh dibunuh untuk manusia lain. Nggak boleh. Gitu. Itu kedokteran. Jadi kedokteran itu bukan sains. Kedokteran itu nilai. Ada moral dalam itu. Hanya nilai dalam kedokteran berbeda dengan moral-moral yang lain. Gitu. Tapi itu value. Dan value itu nggak ada. Benar salah nggak ada. Potensi bermasalah, iya. Tapi benar salah nggak ada. Gitu. Misalnya tadi, manusia makan manusia, benar atau salah? Gitu. Nah, akhirnya jalannya tergantung. Gitu. Orang Madura bilang, ya tergantung deh. Gitu ya. Ya tergantung. Itu. Manusia kalau nggak ada makan yang lain, manusia boleh dimakan. Jadi akhirnya tidak ada benar salah. Itu. Kalau 2 tambah 2, 4. Yaitu benar salah. Sains mengenai benar salah. Tetapi yang namanya moral, value, itu soal baik dan buruk. Itu. Memang itu pun hardwire dalam otak kita. Secara neuroscience kita bisa melihat itu semua. Gembrang, mohon maaf ini ya. Jam 8 waktu Indonesia bagian Barat saya harus meninggalkan gelanggang. Prof Bambang matur nuwun. Terima kasih, Prof. Gitu. Berarti, saya malah ada pertanyaan. Kita sambung di diskusi berikutnya ya. Boleh, ya, sangat boleh. Prof Bambang, saya pamit ya. Monggo. Barang, sami. Terima kasih banyak, Dokter. Ya. Terima kasih banyak, Dokter. Oke. Ya. Sebenarnya begitu selesai, sebenarnya menarik ya mendengar penjelasannya Dr. Rio. Mungkin untuk pertanyaan khusus ke Dr. Rio akan kita sambung di diskusi berikutnya.
Nah, ini menyambung, ada pertanyaan juga buat Prof. Bambang. Kenapa orang saat ini ada yang takut mati dan ada yang tidak? Apakah ada hubungannya dengan rasa sakit dan sebagainya? Apa arti dari makhluk hidup untuk mematikan makhluk lainnya? Ini pertanyaan yang menurut saya cukup filosofis ya. Apa arti dari makhluk hidup untuk mematikan makhluk lainnya? Kalau misalkan Prof. Bambang tidak begitu menangkap poinnya, nanti saya persilahkan teman saya Mas Fazrun Fahmi buat menjelaskan. Bagaimana Prof? Monggo. Ya, saya kira ada dua hal di situ dalam pertanyaan itu yang saya tangkap ya. Jadi kalau yang belakangan itu, apa kalimatnya tadi? Apa artinya mati? Yang terakhir, atau coba ulang lagi. Kenapa orang saat ini ada yang takut mati dan ada yang tidak? Apa ada hubungannya dengan rasa sakit dan sebagainya? Begitu. Ya, lalu satu lagi. Lalu apa arti dari makhluk hidup untuk mematikan makhluk lainnya? Nah, itu agak. Iya, that's good point. Oke. Kalau soal ya apakah takut mati itu berkaitan dengan rasa sakit, saya kok melihatnya apa ya, lebih bukan itu. Kalau nggak tahu, sejauh saya tangkap itu kalau dari cerita orang-orang dan sebagainya itu termasuk, kebetulan saya itu menonton serial film reka ulang ketika WTC ditabrak gitu loh. Ketika di New York itu WTC ditabrak 11 September itu ya, terus direka ulang. Sebagian dicampur dengan dokumentasi yang direkam on the spot saat itu dan sebagainya gitu. Nah, di situ orang-orang yang terperangkap di dalam tingkat yang tinggi, lantai yang tinggi dan sudah tidak bisa lagi turun, sudah terperangkap api dan sebagainya. Terus mereka sudah tahu mereka akan mati gitu. Itu umumnya yang masih sempat teleponan dan sebagainya itu umumnya bukan takut karena sakit loh. Mereka sudah merasa pasti bahwa gue mati nih gitu. Apa yang menjadi concern mereka tuh umumnya, dan omongannya kan I love you gitu ya. Jadi yang mereka concern itu hubungan antar manusia, hubungan dengan istrinya atau dengan suaminya atau dengan anaknya dan sebagainya. Yang menjadi nampaknya memberatkan orang ketika menghadapi kematian adalah relasi-relasi itu. Relasi-relasi yang sudah sempat terbangun, dan barangkali itu yang membuat hidup mereka selama ini berarti dan sebagainya gitu ya. Dan bahwa itu akan putus. Belum lagi kalau anak-anaknya masih kecil dan sebagainya, itu bercampur lagi dengan tanggung jawab dan sebagainya gitu. Kecemasan bagaimana anak-anak saya itu nasibnya nanti kalau saya mati gitu. Sebetulnya lebih dengan keberartian dalam hubungan ya. Keberartian di dalam hubungan, keberartian hidup dalam hubungan. Itu satu. Tapi juga ini apa yang dilakukan oleh para firemen itu ya, firefighters itu damkar, petugas-petugas pemadam kebakaran. Mereka juga menyongsong kematian, tapi motivasi yang lebih tinggi adalah bagaimana bisa menyelamatkan orang-orang yang terperangkap supaya tidak mati. Nah, itu tuh juga bahkan jadi tidak takut pada kematian karena itu. Motivasi membantu orang sebisa mungkin itu. Dan beberapa gugur otomatis dengan itu kan ya. Ya, saya tidak terlalu melihat, dan di teman-teman yang akhirnya meninggal semasa pandemi ini juga, ketika sudah sangat kritis, mereka tentu saja kesakitan dan tidak nyaman, tapi bukan itu concern mereka gitu kan. Concern mereka adalah bahwa
entah ada bisnis yang terpaksa harus terputus, ada hubungan-hubungan yang terputus, ada tanggung jawab mereka yang terpaksa tidak bisa mereka penuhi, dan sebagainya. Concern-concern itu sebenarnya yang membuat kematian itu menjadi menakutkan. Terus kalau saya merenungi sendiri, saya nggak tahu Anda, sebenarnya saya tidak terlalu menganggap COVID itu serius, karena kalau memang itu sudah waktunya ya udah silakan saja datang. Tapi rencana-rencana saya, yaitu concern saya dengan manusia lain, keluarga saya dan sebagainya, itu buat saya jauh lebih penting daripada nanti sesakit apa ya kalau saya terkena COVID misalnya gitu ya, atau kematian itu sebagai rasa sakit. Saya kira kok saya melihatnya nggak gitu ya. Lalu apa arti makhluk-makhluk? Maka mungkin maksudnya memang begini ya, yang paradoks di dalam kehidupan adalah bahwa hidup itu identik dengan mati masalahnya. Dalam arti seluruh kehidupan ini ditopang oleh makanan, mata rantai makanan. Mata rantai makanan selalu adalah mata rantai pembunuhan gitu, mata rantai kematian. Setiap kali kita makan, sekurang-kurangnya kita membunuh sayur, membunuh telur, membunuh ayam, membunuh aneka daging yang lain gitu kan ya. Jadi kehidupan pada titik itu, kehidupan dan kematian benar-benar hanya dua sisi dari satu mata uang yang sama gitu. Dalam arti itu tidak ada kehidupan tanpa ditopang oleh kematian. Nah, kalau kemudian ditanyakan bagaimana pertanyaannya tuh yang kedua tuh, dalam artian bagaimanakah kita melihat makhluk-makhluk lain yang kita bunuh itu ya, yang kita makan itu. Nah, itu tuh pertanyaan itu juga bisa lebih rinci. Pertanyaan itu maksudnya bagaimanakah faktanya atau bagaimanakah idealnya ya. Saya sendiri kalau faktanya tentu dalam banyak hal kita sudah menganggap itu otomatis dan bahkan kita tidak berpikir sebenarnya umumnya. Kita makan aja. Makan itu artinya membunuhi padi, membunuhi apa kayak gitu kan. Kita makan aja sih sebenarnya. Dan seakan-akan sesuatu yang sudah alamiah saja memang harusnya gitu kan. Kalau nggak gitu ya kita matilah gitu. Jadi dalam rangka menghargai hidup dan dalam rangka mungkin ingin hidup, kita ingin tetap hidup, survive, ya kita otomatis makanin aja sebagai sesuatu yang sudah seharusnya begitu kesannya gitu. Kita membunuhi segala hal sudah sebagai sesuatu yang sudah seharusnya begitu karena kita udah terlanjur hidup dan harus hidup. Ya kalau ditanya apa artinya, barangkali kalau dalam faktanya keseharian kita hampir tidak berpikir lagi apa artinya karena semata-mata itu mekanisme survival hidup. Nah, tapi kan ya itu tadi manusia tuh ada semacam lebihannya masalahnya itu ya, si otaknya itu ya. Bagaimanapun juga lo kalau secara biologis benar sih Dokter Yo, dalam arti mati ya mati, dalam arti segala hal mati, tanaman mati, kecoa mati, apapun seluruh makhluk hidup sebenarnya mati gitu kan ya, at the end of the day. Nah tapi kan ya manusia itu tetap beda sih, dan tadi sebenarnya terungkap juga pada Dokter Yo. Ya bagaimana mau menafsirkan segala cerita yang diciptakan oleh manusia itu. Entah itu filsafat namanya, entah itu agama namanya, entah itu keyakinan-keyakinan. Tapi sebenarnya juga bahkan sains loh. Sains itu yang tadi kesannya kalau Dokter Yo seakan-akan sains itu kategorinya kebenaran gitu kan. Ya tapi sains itu sebagiannya adalah ciptaan manusia juga loh. Gitu. Bukan sekedar pantulan dari realitas alamiah gitu. Dan dalam kritik-kritik mutakhir atas sains itu
keyakinan yang menganggap bahwa sains itu semata-mata mirror of nature, pantulan lugu dari alam, seakan-akan representasi kinerja alam sendiri, itu pun kan sudah dikritik ya dalam perkembangan sains mutakhir itu. Terus dengan kata lain, sains pun bagian dari ciptaan manusia. Gitu. Jadi pertanyaannya kemudian mesti dilihat sebagai apa segala ciptaan manusia ini. Cerita yang menceritakan, menarasikan sejarah peradabannya, filsafat, agama, politik, dan sebagainya itu ya, ekonomi itu sebetulnya semua cerita yang kalau boleh menggunakan istilah itu dikarang-karang gitu ya. Itu semuanya kan ngarang-ngarangnya manusia gara-gara si korteks yang di depan itu, bagian belahan otaknya yang di depan itu. Nah, itu mesti dilihat sebagai apa? Termasuk di situ adalah cara manusia memahami mati itu apa, gitu ya. Kematian itu apa sebenarnya? Nah, itu juga kan lantas direka-reka. Dikaitkan pula dengan image yang umumnya disebut sebagai Tuhan, Allah, God, Brahman, apapun lah ya. Itu pun jadinya adalah karangan-karangan produksi korteks ini yang memang dia binatang manusia itu, tapi kan ada lebihannya dari binatang, gitu loh. Dan itu nyata juga dalam seluruh yang disebut peradabannya itu, yang memang beda dari binatang. Binatang sekali sarangnya seperti itu ya ribuan tahunnya kan gitu terus. Manusia beda. Arsitektur di seluruh dunia berkembang terus gitu kan ya. Pencakar langit lah apalah. Bahkan kepengen lepas dari bumi ini kalau perlu pindah ke Mars segala macam. Kan binatang-binatang kan enggak gitu. Jadi bahwa memang ada lebihan dari otak manusia itu, saya kira itu juga real kan. Tapi memang konsekuensi dari si otak ini, manusia lantas ngarang-ngarang yang disebutnya nilai dan sebagainya itu. Kebenaran dan sebagainya, bahkan kategori kebaikan, keburukan, kebenaran, kesalahan, keindahan, keburukan. Semua kategori itu ya sebenarnya sih ngarang-ngarang ya. Sebenarnya ngarang-ngarangnya kita. Dan problem kematian menjadi rumit gara-gara itu. Gitu. Oke, sangat menarik, Prof. Ini ada pertanyaan yang jauh lebih menarik nih. Jadi di tahun ini di Jepang itu ada menteri kesepian untuk mengurusi orang-orang agar tidak mengalami kesepian sehingga mereka tidak bunuh diri. Karena memang angka bunuh diri di Jepang itu naik. Nah, teman di sini ingin bertanya, sejauh mana sih Prof. Bambang melihat peran kehidupan sosial yang lebih luas untuk memberi kita daya hidup atau tidak jatuh dalam upaya bunuh diri karena kelelahan menghadapi hidup? Begitu, Prof. Monggo. Iya, susahnya memang dunia manusia tuh, saya kok makin percaya itu saling terkait ya. Jadi atmosfer di sekeliling kita atau yang kita ketahui sekarang itu, meskipun dari dunia yang jauh, entah itu Jepang, entah itu manapun, memang berefek juga ke kita ya, dan bisa membuat kita ikut-ikut depresif gitu. Kalau kita melihat misalnya angka bunuh diri dari tahun ke tahun kok makin meningkat, bukan hanya di Jepang, tapi di mana-mana di Korea, bahkan di dunia Barat rupanya juga makin meningkat. Ya lama-lama kita juga semacam terpengaruh juga memikirkan yang biasanya jarang dipikirkan. Emang bunuh diri itu apa ya? Tapi bahwa kita berhak bunuh diri, yang memang berhak sih sebenarnya. Sepertinya artinya tidak ada yang melarang itu, gitu kan ya. Sepertinya ya nyatanya terjadi ya, orang-orang itu pada bunuh diri aja. Dan sampai di Jepang itu ada hutan khusus gitu kan ya, yang itu tempat bunuh diri yang nyaman.
Eh, Gimana ya? Mungkin memang Jepang lama-lama kalau fenomenanya itu menjadi berskala besar ya, ya tentu concern sampai nyatanya sampai ada menteri yang mesti khusus mengurusi itu. Saya kira itu memang persis menunjukkan pengaruh kolektif yang kan kita bisa tidak peduli juga kan, meskipun membesar fenomena bunuh diri itu, meskipun membesar makin bertambah kan sebenarnya kita juga bisa siapa yang peduli gitu, silakan itu hak pribadi. Bahkan ketika makin banyak orang berterjunan entah apapun bunuh diri, ya itu terserah mereka. Kan kita sebenarnya bisa gitu. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat kita jadi concern terhadap orang-orang yang bunuh diri itu ya sebenarnya? Apakah sekedar itu kaitannya erat dengan ngarang-ngarangnya kita tadi, entah itu agama kayak moral kayak filsafat kayak apa yang mencoba mendudukan hidup sebagai bernilai gitu ya. Apakah hanya gara-gara itu atau adakah sesuatu yang lebih dalam? Semacam ya memang ini lebih jauh ya, semacam keterikatan batin yang aneh gitu dengan sesama manusia. Adakah semacam itu? Itu yang saya maksud dengan pengalaman. Itu bukan hanya idea benar salah dalam arti itu, tapi pengalaman itu kan lebih luas bagaimanapun daripada medan pengetahuan, entah disebut sains kayak filsafat kayak apa kalau pengetahuan itu. Tapi pengalaman itu kan ada sesuatu. Kecuali kalau kita bahkan perasaan dan imajinasi atau apapun yang kita sebut hati dan sebagainya itu adalah bagian dari ngarang-ngarangnya kita. Sebenarnya tidak real. Nah, kalau udah gitu, ya sudah. Itu ya percaya saja pada sains kalau gitu. Tapi saya kok merasa tetap ada sesuatu yang lebih ya, nggak tahu ya apa medan pengalaman itu kok buat saya kok tetap jauh lebih kompleks daripada sekedar scientific knowledge gitu loh. Saya nggak tahu tuh. Tapi gimana teman-teman? Iya, ya saya sangat menarik. Harusnya ada Dokter Rio ya, Prof di sini. Tapi ternyata ini beliau harus praktek jam 8 malam waktu Jepang itu, makanya harus segera ini pindah. Begini Prof, saya ingin nge-share satu cerita sih, bahwa background saya antropologi, di mana antropologi itu kalau masih mahasiswa baru-baru itu didongengin bahwa salah satu kajian sosial waktu itu tuh yang paling beken ngomongin soal konflik. Nah, di mana konflik itu ada satu studi kasus di mana menyebut bahwa kematian dari komunitas tradisional, maksudnya pramodern, ketika mereka berhasil membunuh atau ibaratnya gimana ya, pemimpin sukunya terbunuh, itu tuh menjadi satu bukti bahwa ada martabat sosial mereka yang naik. Itu karena mereka satu bisa mendapatkan tanah, terus yang kedua mendapatkan power kultural ya, kultural dalam berbagai macam bentuk lah, yang mungkin di sana di waktu itu juga tidak ada penjelasan politik itu seperti apa, tapi memang salah satu yang paling real adalah mereka mendapatkan kekuasaan dari pemimpin yang sudah terbunuh. Jadi semua pengikutnya harus mengikuti yang berhasil membunuh si pemimpin sukunya. Nah, saya ini dalam fenomena itu kan bisa kita lihat ya, Prof, bahwa sebuah kematian, maksudnya entah itu tokoh ataupun tidak, itu tuh memiliki dimensi di mana berhasil menggerakkan komunalitas. Maksudnya komunalitas bukan yang dalam arti dirayakan, tapi itu tuh justru dia menggerakkan untuk untuk semacam ibaratnya itu menjadi agen yang aktif. Kalau merayakan kan sometimes kita hanya menjadi orang yang pasif gitu loh. Ya, merayakan saja. Tapi kan di konteks ini kita terlibat di dalamnya, kurang lebih seperti itu. Kitanya maksudnya komunitas tradisional. Nah, saya ingin tertarik sih lebih dalam terkait dengan model kematian yang menggerakkan ini tadi, yang menggerakkan kita menjadi agen yang aktif, tapi dalam konteks
postmodern itu seperti apa? Karena memang kita tentu tahu dong bahwa Prof. Bambang concern banget di isu soal postmodern. Monggo, Prof. Ya, ya tapi dalam arti begini, apa namanya, postmodern itu pertama-tama dalam arti komunitas kita tuh makin luas sih sebenarnya bagaimanapun ya. Apalagi lewat jejaring, teknologi jejaring, informasi dan sebagainya itu sekurang-kurangnya memberi kesan jangkauan sosial kita itu makin jauh dibanding dengan misalnya era modern ataupun pra-modern. Yang namanya komunitas tuh alternatif itu banyak gitu tuh, dan bisa berdasarkan kalau dulu di era pra-modern ya antara ras, kepercayaan, dan apa namanya konteks geografis yang hanya itu saja gitu ya, entah itu di entah misalnya di Papua, di Jawa yang belum banyak berkontak dengan dunia luar, ya bagaimanapun komunitas itu jangkauannya sempit dan alternatifnya tidak banyak. Sekarang kita punya banyak alternatif komunitas yang berdasarkan hobi kita, sesama hobi itu bisa menjangkau dunia. Para gamers itu apapun sukunya gitu kan ya, saling terkoneksi di seluruh dunia. Tapi ada juga berdasarkan agama, itu komunitas lain lagi, berdasarkan profesi, bidang kerja, kayak saya filsafat gitu dengan teman-teman para orang ahli filsafat yang lain di seluruh dunia. Nah kayak gitu itu tuh alternatif kita menjadi bagian dari keseluruhan yang lebih besar tuh jadi banyak gitu ya. Jadi banyak sekali. Tapi sekaligus di situ saya kok ragu pada bagaimana kita mesti melihat intensitas dampaknya tuh ya. Ketika jejaring kita menjadi begitu banyak. Kalau dulu kan ketika komunitas itu masih kecil, satu suku, satu agama, satu apapun di situ, ya pastilah intensitas pengaruh kolektivitas ke diri itu kuat sekali ya, mendarah daging sekali. Nah kalau sekarang tuh saya nggak tahu intensitasnya bagaimana ya. Kita seperti berhubungan dengan semua orang dari segala jurusan, tapi kan akhirnya juga kita seperti tidak berhubungan dengan seorang pun gitu kan. Persis seperti yang orang suka keluhkan ya Pak, lewat gawai kita berhubungan dengan segala kelompok, segala orang dan bisa ribuan apa. Tapi kalau kita renungkan dengan sungguh-sungguh, jangan-jangan sebenarnya kita tidak punya hubungan yang intens. We do not belong to anyone. Ya kan, seperti itu. Nah saya juga nggak tahu tuh. Nah, situasi postmodern saya kira adalah hal seperti itu. Orang bisa sangat kesepian dalam keramaian yang luar biasa. Dan barangkali itu juga yang yang menyebabkan orang bisa sangat depresi. Tapi juga ini dalam kaitan dengan itu menjadi jelas juga kalau dari perspektif antropologis bahwa di situ menjadi penting kematian itu dilihat sebagai apa gitu. Kalau tadi dulu itu dilihat sebagai membunuh pihak yang lain itu seperti satu jalan untuk meningkatkan martabat, bahkan untuk mendapat kekuatan disebutnya paranormal ya, supranatural, bisa sampai ke level itu gitu kan ya. Nah tapi kan pendapat itu bersama dengan perkembangan interaksi kita dan semakin meluasnya visi kita mengenai kehidupan, ya itu yang saya ragu hari-hari ini tuh orang melihat kematian sebagai apa, terutama ketika seperti dipercepat dan dibikin lebih spektakuler melalui COVID. Yang terjadi adalah kematian-kematian yang paling gampang, kematian orang yang kita kenal itu toh agak menggoncang kita gitu ya.
teman-teman yang tadinya begitu dekat dan apa, lo kok hilang sih dia? Nah, kayak gitu-gitu ya. Itu bagaimanapun ya, betapapun nggak pedulinya kita, saya kira selintas-selintas mulai kepikir juga. Ya, tetap sih sebenarnya hidup tuh masih sangat misterius ya, apa ya. Nah, seperti itu. Tapi maksud saya, ya, peran kelompok itu saya nggak tahu. Mungkin semasa COVID ini lebih digantikan pada relasi orang-orang yang dekat dengan kita barangkali. Paling itu. Gimana gitu? Oke, Prof. Ini menurut saya cukup menjadi perenungan yang ini ya, yang panjang karena ternyata gimana ya, di satu sisi COVID ini dia kayak mengenalkan kita bahwa yang namanya kematian itu sesuatu hal yang di satu sisi itu dekat, tapi di satu sisi menjadi itu tidak bermakna gitu loh, Prof. Maksudnya bermakna dalam artian begini, ya berita di mana-mana menyebut bahwa kematian sebanyak ini, tapi itu kayak seolah-olah menjadi ya hanya numerik, data numerik seperti itu, dan apabila apa namanya ya kayak jatuhnya ya udahlah, itu kayak kesannya kayak nggak dekat dengan kita loh, karena kalau melihat ke pengalaman saya pribadi, kematian itu justru tidak itu bukan hal yang mudah, karena ternyata meskipun dalam jangka waktu 1-2 bulan kita bisa bisa mencoba itu wajar, tapi ternyata 8 tahun atau 10 tahun kemudian itu baru terasa pengalaman traumatik bahwa loh, aku sendiri ya kayak gitu loh. Dan ini menurut saya juga menjadi menurut saya dalam jangka waktu beberapa tahun kemudian ini akan menjadi, kalau saya menyebutnya itu sebagai social insecurity, jadi semacam insekuritas secara komunal gitu loh. Memang sih tidak akan muncul di dalam waktu dekat ini, tapi bisa ya entah ya, kalau saya lihat ini akan muncul di suatu hari nanti. Itu. Lalu pertanyaan saya begini, Prof. Tadi Prof. Bambang sempat menyebut, karena belum ada yang tanya nih, jadi saya tanya aja. Nah, tadi Prof. Bambang sempat menyebut soal the society of spectacle, di mana ya saya sedikit banyak dulu sempat membaca itu buku yang dikarang sama Guy Debord. Nah, saya tertarik untuk melihat begini, Prof. Karena pandemi, kalau dulu proses bukan pra-selebrasi juga ya. Jadi ketika pasca kematian, kecenderungan yang terjadi adalah keluarga itu berkumpul. Di mana berkumpul itu, kalau menurut studi yang juga saya singgung di talk yang saya sampaikan, itu merupakan sebuah proses healing. Jadi menyembuhkan bahwa dia juga masih dilindungi sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi sekarang karena pandemi, saya lihat teman-teman saya yang kehilangan keluarganya, mereka harus memperingati itu melalui Zoom ataupun gawe lain seperti itu. Nah, di mana menurut saya ini bisa juga kita kategorikan sebagai sebuah fenomena spektakuler yang baru ya, karena kita diperkenalkan dengan model kultur yang baru, di mana kita tidak lagi merayakan kematian secara sosial, tapi justru sebagai sebuah destruksi atas komunalitas, kalau saya boleh katakan seperti itu. Nah, saya tertarik untuk mendengar ini sih pendapat dari Profesor terkait dengan kultur baru ini loh, Prof. Kultur baru, apakah menurut Prof. Bambang ini merupakan suatu hal yang ya itu bisa bertahan lama dan biasa-biasa aja, atau tidak tahu ya, mungkin Prof punya pendapat sendiri bagaimana posisi kultur yang baru ini dalam jangka waktu yang akan datang. Monggo, Prof. Iya, oke. Terima kasih ya. Ini menarik nih. Oh, by the way, tadi sepertinya aku lihat sesuatu di chat-chat itu. Mungkin jangan-jangan ada pertanyaan di situ. Ya, oke. Ya betul. Itu juga ambigu ya, teman-teman saya yang pada berlalu seperti itu. Saya sebenarnya kalau pakai tradisi yang lama, saya pengen lihat wajahnya, saya pengen lihat apa gitu kan, yang pengen lihat mengikuti ke kuburnya dan sebagainya. Itu bagaimanapun
cara saya menghayati atau memberi nilai pada hubungan gitu ya. Karena bagaimanapun beberapa yang meninggal itu dekat sama saya. Tapi memang itu tidak dimungkinkan, itu betul tidak dimungkinkan, dan saya hanya dikasih link ya kayak gini, hanya melihat itunya, upacaranya dan sebagainya. Itu tuh ya yang membuat saya masih bisa terharu dan sebagainya adalah ingatan atas hubungan dengan dia. Tapi selebihnya model seperti ini tuh ketika kalau kita masih ada interaksi sama kayak sama Gembrang ini ya, kita masih ada dialog dan sebagainya, itu ya saya tidak terlalu melihat bedanya dengan kalau benar-benar live kita ketemu in flash ya, karena masih ada interaksi ya. Nah kalau sebagai ritual itu kan enggak juga ya, kita benar-benar nonton ya seperti kamu bilang ya, kita memang nonton di situ, bisa ikut terharu sebatas tertentu, tapi seperti juga segala bentuk ritual yang kita tonton sekarang tapi kita tidak ke tempat ibadah, memang effortnya lebih besar harus muncul dari diri sendiri ya. Dari diri sendiri. Kalau kita berada di masjid barengan itu lain. Suasana sudah langsung mengepung kita. Kalau kita berada di katedral barengan, kita tanpa banyak effort sudah langsung diterkam, disergap oleh suasana kolektif itu. Tapi kalau nonton begini, ya kita yang mesti bikin effort, mengkhusukkan diri untuk mengikuti apa yang ditonton, karena sebenarnya kita juga bisa pergi sambil pipis dulu kayak apa dulu kayak gitu, tapi effortnya harus dari kita, pusat gravitasnya diri kita sendiri sebenarnya. Nah itu tuh apakah ada efek ya di situ? Apakah ada efek karena ada pusat gravitasi yang bergeser ya? Meskipun kita berfokus pada si tontonan, tapi effortnya itu kan lebih banyak dari kita sendiri. Ya kayak seperti kalau saya ngajar kuliah, ya saya melihat mahasiswa-mahasiswa itu beberapa menyalakan kamera, tapi ternyata dia rupanya entah main game atau apa, dia nggak sadar gitu ya, atau cekikikan atau nyanyi. Karena apa yang dia dengar itu sebenarnya lagu kesukaan dia, jadi dia seakan-akan melihat ke saya, tapi sebetulnya dia sedang bersuka cita dengan lagu yang didengarnya, gitu kan ya. Itu loh. Jadi itu effort harus muncul dari dia sendiri untuk standby, gitu kan. Nah itu tuh ada, itu salah satu efek yang menarik sebetulnya dari the new spectacle yang dipacu sejak COVID ini, ketika semua orang harus memperhatikan, harus membuka, harus buat effort sendiri. Saya kira yaitu titik beratnya jadinya kita, si penonton, bukan tontonan. Udah gitu zaman ini sekarang tontonan tuh hampir segala hal yang muncul di media sosial itu merebut perhatian kita maunya, gitu kan ya, dengan 1000 cara, gitu. Semua bahkan berita-berita gombal yang sepele pun, gitu kan, selalu dengan judul yang aneh, pengen merebut perhatian kita. Jadi dunia informasi itu kan hiruk pikuk, pengen merebut perhatian kita semua. Akhirnya yang memilih dan menseleksi harusnya kita sendiri. Jadi ada pergeseran titik berat, bukan pada ritualnya, bukan pada tontonannya, sebenarnya pada kita. Oke, sangat menarik, Prof. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya, karena sudah lebih dari jam 8:30. Pertanyaan berikutnya ini datang dari teman saya, Elga. Jadi begini, banyak di komunitas tradisional ada semacam ritual di mana mereka dapat berkomunikasi dengan
leluhur mereka yang sudah meninggal. Yang mungkin menurut sains ini tahayul gitu, ya bisa kita katakan seperti itu ya, karena menurut saya ya hanya berbeda metode aja sih. Nah, dan apa namanya, menurut dokter nih, selaku guru besar filsafat di Universitas Parahyangan, bagaimana sih Prof caranya menjelaskan koneksi manusia ini yang masih hidup dengan sisi spiritualitas pada raga manusia yang sudah meninggal? Itu. Tapi sebelum dijawab, saya mau minta maaf ada pertanyaan yang masuk nih, ada dari Bonifasius, tidak bisa saya sampaikan karena ini pertanyaannya tidak cukup connect ya. Mungkin ini bisa diadakan di sesi berikutnya karena bertanya benarkah filsafat sudah mati. Ini kan menurut saya sebuah pertanyaan ontologis ya, Prof. Bukan untuk pertanyaan terkait dengan kematian itu sendiri. Jadi mungkin next time kita bisa bahas. Monggo Prof untuk menjawab terkait bagaimana filsafat menjelaskan koneksi manusia yang masih hidup dengan sisi spiritualitas pada raga manusia yang sudah mati. Monggo. Nah, ini sebetulnya tadi saya sempat menyinggung bahwa realitas yang kita alami itu kan sebetulnya juga lebih luas daripada yang diperkatakan oleh sains, ya. Terutama khususnya sains yang sangat fisikalistik. Sains dalam arti yang perspektif yang fisikalisme ya, yang semuanya harus dari sisi fisik terbukti dan sebagainya. Meskipun ini kalau kita jadi gini, sebenarnya dari wilayah sains pun sains itu tidak hanya yang fisikalisme sih sejauh saya ikuti ya. Artinya dari wilayah sains, bahkan dari neuroscience sekalipun, itu sebetulnya kan makin memasuki ranah pengalaman ya, bukan hanya soal kinerja otak, pengalaman. Dan kalau kita memasuki ranah pengalaman itu, ada pengalaman-pengalaman yang biasa disebut sebagai supranatural sebenarnya itu ya. Yang sebenarnya juga makin hari makin sulit disangkal karena yaitu lewat berbagai testimoni yang kemudian divalidasi bahkan oleh orang-orang. Jadi misalnya kayak apa ya, fenomena para cenayang, para psychic medium, lalu apa itu namanya, fenomena-fenomena kayak remote viewing, ngelihat dari jauh gitu kan ya, yang jarak ratusan kilometer bahkan ribuan kilometer orang bisa ngelihat ke masa depan, ngelihat ke belakang. Belum lagi ada juga medical intuitive ya, orang-orang yang terbukti sih, kalau sains itu maksudnya bukti, ada juga buktinya. Ada orang-orang yang meraba penyakit-penyakit orang itu, tapi dia bukan dokter. Dia intuisinya langsung bisa melihat ada sesuatu. Dan ternyata ya terbukti benar gitu kan ya. Artinya kemudian ditangani secara medis benar gitu. Tapi si orangnya ini sendiri yang seakan-akan meronsen ini, dia bukan dokter. Disebutnya medical intuitive kan. Melalui intuisi dan sebagainya itu tuh bisa. Nah, fenomena-fenomena yang muncul dari pengalaman semacam itu sekarang itu kan juga bahkan sudah didokumentasi melalui peralatan, kalau memang mau fisikal ya, sudah didokumentasi berlimpah ruah dokumentasinya itu melalui aneka peralatan seperti ITC, EVP, electronic voice phenomenon, terus information trans communication dan sebagainya, ITC. Alat-alatnya kan banyak sekali, ada EMF, ada RAMPod, ada yang maksudnya itu kalau sains membutuhkan bukti-bukti yang sedemikian fisik. Nah, aneka peralatan itu juga sudah mendokumentasikannya sih sebenarnya. Bahkan Institut Max Planck sebagainya, yang institut yang sangat rigorous dan klaim diri sebagai scientific tentu saja,
itu akhirnya juga sudah sampai ke memindai fenomena-fenomena seperti itu. Nah, jadi dan semuanya itu sebenarnya menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya kesadaran manusia itu tidak berhenti ketika tubuh berhenti, gitu loh. Ketika tubuh mati, ternyata kesadaran itu tidak selesai di situ dan masih hidup terus. Nah, itu tuh juga semakin ilmiah sih sebenarnya, gitu loh. Terbuktinya itu. Jadi maksud saya ilmiah itu kan bukan hanya yang fisik-fisik, tapi kalau mau yang sisi fisik ini juga itu juga terbukti bahwa kesadaran. Yang terakhir saya baca adalah testimoninya filsuf Alfred Ayer yang dikenal luas sebagai filsuf ateistik ya dari tradisi filsafat analitik. Nah, dia ateis lah. Nah, terus dia koma karena sebentar, saya kira pneumonia. Mati suri sebentar, mati suri kemudian balik lagi. Dan ketika dia men-share pengalamannya, ya dia akhirnya meyakini, saya tidak tahu apa yang saya alami ini, tapi begitu jelas, begitu gamblang, dan pasti bukan karena akal-akalan saya, bukan halusinasi atau apapun, saya yakin itu. Ya, dia menghadapi cahaya bangsa kayak gitu-gitulah. Cahaya merah dan sebagainya, dan apalah ya. Apapun, kalau interpretasi apa yang dia lihat dan sebagainya itu tuh dia masih sangat ragu-ragu sebenarnya apa sih yang dia alami. Tapi dia yakin setengah mati satu hal, bahwa yang namanya consciousness itu, kesadaran itu tidak hilang bahkan ketika hidup itu sudah selesai gitu ya. Dia mempunyai kehidupannya sendiri yang entah kayak apa. Nah, kesaksian semacam itu banyak sebenarnya, cuman karena ini filsuf ateis yang kondang ya, Alfred Ayer. Tapi kan ada juga seorang neuroscientist, siapa tuh Eben Alexander, terus apa lagi neuroscientist yang siapa lagi tuh Brian Weiss, ada Gary Schwartz, ada Michael Newton, yang mereka agnostik, ateistik, tapi karena menghadapi pasien-pasien yang akhirnya memberi kesaksian yang tidak masuk akal, menakjubkan dan sebagainya, ya akhirnya ya mereka mau tidak mau juga melihat sebenarnya memang jangan-jangan sangat mungkin ada yang disebut dimensi spiritual itu. Nah, saya tertarik pada sisi itu yang kalau dulu rada gampangan dunia sains menganggap itu tahayul dan ya apalah. Tapi sekarang itu masalahnya dokumentasi mengenai itu makin banyak dan makin canggih dan sebenarnya makin rigorous juga, gitu, makin ketat juga ininya. Sehingga dan banyak orang yang akhirnya menuliskan itu. Lucunya berbagai tulisan itu kok seperti ada titik temunya ya. Padahal mereka ya itu penulis yang berbeda-beda sama sekali. Tapi ada titik temunya gitu. Nah, maka harusnya ada sesuatu di situ. Gitu. Ini maksudku juga sains. Gitu. Iya. Oke, Prof. Mungkin karena di Indonesia belum begitu ini kali ya, belum begitu populer karena bahkan saya aja baru dengar ini dari Prof Bambang. Padahal ya sedikit banyak intelektual di Jerman kan juga berjejaring yang harusnya kalau misalkan kebaruan seperti ini tuh juga ujung-ujungnya akan nyampe gitu loh. Tapi ini aja saya malah baru dengar. Mungkin ini sih Prof, sebenarnya gini, kalau yang tadi disampaikan ini bukan pertanyaan Prof, saya hanya ingin minta masukan aja. Kalau yang tadi Prof Bambang presentasikan itu kan kalau boleh saya garis tarik benang merah, kurang lebih berada pada posisi pemikiran pemikiran realisme lah kurang lebih seperti itu. Nah, saya hanya ingin tanya terkait ini, Prof. Di studi filsafat itu ada yang mungkin juga sekarang jadi menjadi tidak booming lagi itu critical realism. Oke.
Nah, Prof. Bambang kira-kira ada nggak ya kenalan terkait ini? Siapa yang mampu membahas kematian dari critical realism begitu? Nggak tahu ya. Oh, oke, Prof. Saya Nanti. Nggak tahu. Oke, Prof. Nggak apa-apa. Saya kalau misalkan ada, biasanya setiap pembicara saya tanyain, Prof. Kali aja ada masukan untuk mengembangkan diskusi ini lebih panjang lagi. Begitu. Oke. Saya kira cukup ya. Oke. Terima kasih banyak Prof. Bambang atas waktu yang sudah diberikan. Ini sungguh momen yang berharga buat kami. Terima kasih ya Prof. Semoga sehat selalu dan terjaga dimanapun berada. Berkah dalam Prof. Berkah dalam. Oke. Terima kasih. Malam. Malam Prof. Oke, terima kasih teman-teman semua yang telah bergabung. Jangan lupa ikutin diskusi berikutnya di Sekolah Pemikiran Rakyat di laboratorium.sbr. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya.